Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Tak lama berselang, air banjir akhirnya mencapai lantai teratas dan mulai memenuhi seluruh bagian kamar, menggenangi ruang yang sebelumnya masih aman. Namun dalam keadaan yang kacau itu, Duan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Dari dalam air yang keruh, muncul sosok mengerikan. Monster bermutasi yang tanpa suara telah melilit tubuh Duan dengan erat. Duan diliputi rasa heran dan ngeri, bertanya-tanya tentang makhluk apa yang kini membeli tubuhnya dengan lendir menjijikan itu. Lilitan monster itu kian kuat, mencekik dari bawah hingga ke bagian atas tubuh Duan, dan dalam keadaan terjebak, Duan merasa makhluk tersebut begitu menjijikan dengan tubuhnya yang penuh lendir lengket. Tanpa peringatan, monster itu kemudian mengarahkan rahangnya ke wajah Duan. Deretan gigi tajam terlihat di balik mulutnya, menyerupai ratusan duri mematikan yang tampak siap mencabik mangsanya. Dalam sekejap, monster itu melesat ke arah Duan, mencoba menerkamnya tanpa ampun. Dengan refleks yang cepat, Duan langsung mencengkeram tubuh monster itu dengan kedua tangannya, berusaha menjauhkan rahang tajam makhluk itu dari wajahnya. Namun situasi semakin buruk ketika ekor monster tersebut mulai melilit kedua lengan Duan, memaksanya kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh. Tubuh Duan kini sepenuhnya terjerat, begitu erat hingga ia tak mampu bergerak sedikitpun. Dalam keterbatasan penglihatannya yang terendam air, Duan bahkan sempat melihat bahwa jumlah monster serupa di lantai itu ternyata sangat banyak. Kedatangan para monster secara tiba-tiba membuat Duan kesal, terlebih karena dirinya belum sempat menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya. Dalam situasi yang genting itu, ingatan Duan kembali pada apa yang pernah dikatakan oleh Su Chen. Selama Duan menemukan dan mengonsumsi inti kristal, maka ia bisa memperoleh kemampuan dari monster tersebut. Namun, meskipun banyak dari mereka tampak biasa saja dari luar, Duan takkan bisa mengetahui jenis kemampuan apa yang tersimpan dalam inti kristal hanya dengan melihat penampilan makhluk itu. Saat itu, Duan sempat bertanya-tanya bagaimana Su Chen bisa memanfaatkan kekuatan dari inti kristal yang belum dikenali. Dalam ingatannya, Su Chen pernah membimbingnya untuk merasakan kekuatan yang ada dalam tubuh sendiri, memahami lingkungan sekitar, dan mengenali setiap perubahan yang terjadi, kemudian mencoba untuk menguasai serta mengendalikannya secara bertahap. Berpegang pada arahan Su Chen, Duan mulai memusatkan pikirannya, berusaha merasakan aliran kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Duan dapat melihat dengan jelas otak kecil yang berada di dalam tubuh monster tersebut. Momen itu membangkitkan naluri barunya, dan dengan tekad yang bulat, Duan mencoba memengaruhi pikiran monster-monster itu, memberikan perintah agar mereka segera melepaskan jeratan yang melumpuhkannya. Dalam hitungan detik, para monster tersebut tampak terkejut, dan dengan patuh melepaskan cengkeraman mereka dari tubuh Duan. Melihat respons yang positif dari kemampuannya, Duan merasa sedikit lega dan percaya diri bahwa dirinya mulai mampu mengendalikan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Tanpa membuang waktu, Duan segera mengambil sebuah kapak yang tergeletak di atas meja. Wajahnya tampak serius dan penuh tekad. Matanya mencerminkan niat yang tak tergoyahkan untuk membasmi para monster itu tanpa ampun. Dalam satu gerakan cepat, Duan mengayunkan kapaknya ke arah kawanan makhluk tersebut. Setiap tebasan dilakukan dengan presisi dan tanpa keraguan sedikitpun. Tubuh-tubuh monster itu terbelah seperti tahu, terkapar tanpa perlawanan berarti. Tak lama kemudian, cipratan darah pun menyembur liar, menodai tembok ruangan yang semula tampak hening dalam kepanikan. Setelah berhasil membereskan seluruh monster yang menyerangnya, Duan merasa tubuhnya sangat kotor dan ingin segera membersihkannya. Namun tiba-tiba, Duan terkejut saat mendengar suara langkah seseorang dari belakang. Suara itu terdengar memecah kesunyian, diiringi dengan pertanyaan yang membuat Duan waspada. Duan langsung membalikkan badan dan mengangkat kapaknya, bersiap menghadapi siapapun yang datang mendekat. Ternyata sosok itu adalah Su Chen, yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Su Chen tampak tenang, bahkan menganggap Duan tidak terlalu buruk karena refleksnya cukup baik dengan langsung mengambil senjata untuk bertahan. Duan sangat terkejut melihat kembalinya Su Chen, dan tanpa pikir panjang, Duan melompat ke arahnya. Perasaan lega dan gembira menyelimuti dirinya, karena selama ini ia begitu mengkhawatirkan keadaan Su Chen. Namun tiba-tiba ekspresi Duan berubah bingung. Ia menyadari sesuatu yang janggal dan langsung menjauh dari Su Chen dengan raut kesal. Duan melihat bahwa Su Chen tidak mengenakan pakaian, dan dengan canggung ia bertanya-tanya dalam hati mengapa demikian. Su Chen memberi alasan bahwa air terlalu kotor, sehingga ia memilih menanggalkan pakaiannya. Tak lama kemudian, sebuah bak mandi terlihat telah terisi penuh dengan air. Duan dan Su Chen tampak berendam bersama, menikmati kehangatan air setelah segala kekacauan yang terjadi. Su Chen merasa bahwa meski dunia di luar begitu kacau, rumah tetaplah tempat yang paling nyaman. Dalam suasana santai itu, Su Chen menanyakan kepada Duan apakah Duan telah membangkitkan sebuah kemampuan. Sambil memijat punggung Su Chen,
Duan bertanya apakah Su Chen bisa melihat kemampuan yang dimilikinya. Su Chen menjawab bahwa dirinya tidak bisa melihat kemampuan itu secara langsung, namun dapat merasakannya melalui suhu mulut. Penjelasan itu membuat Duan bingung dan penasaran, bertanya-tanya suhu seperti apa yang bisa dirasakan dari dalam mulut seseorang. Su Chen kemudian menanyakan lebih lanjut tentang kemampuan yang kini dimiliki oleh Duan. Duan menjelaskan bahwa sepertinya kekuatan itu berkaitan dengan kendali atas pikiran. Su Chen pun menanggapi dengan pertanyaan, apakah kemampuan tersebut bisa digunakan terhadap makanan. Mendengar itu, Duan berdiri dan mengatakan bahwa dirinya tidak yakin akan hal itu, bahkan bertanya apakah ia seharusnya mencoba melatih kemampuannya langsung pada Su Chen. Sambil melirik arah Duan, Su Chen balik menanyakan jenis latihan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Duan. Namun suasana tiba-tiba berubah saat tatapan mata Su Chen menegang, menunjukkan bahwa dirinya terkena efek dari kemampuan pengendalian pikiran milik Duan. Dalam upaya mengendalikan situasi, Duan berusaha merayu Su Chen, mempertanyakan bagaimana dengan latihan seperti itu. Namun dengan cepat, atmosfer menjadi mencekam. Duan mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah yang ia hadapi saat ini adalah kekuatan mental milik Su Chen. Perasaan gugup menyelimuti dirinya, dan Duan berpikir bahwa jika bukan karena izin Su Chen, mungkin saja dirinya sudah pingsan karena efek dari kekuatan tersebut. Melihat ketegangan itu, Su Chen tertawa dan mengakui bahwa kemampuan Duan cukup bagus. Setelah momen intens tersebut, keduanya memilih untuk beristirahat dan bersiap menghadapi latihan di hari berikutnya. Saat pagi tiba, langit yang gelap perlahan berubah terang, namun banjir masih menggenangi seluruh bagian hotel Kota Hijau. Di tengah suasana itu, suara pistol terdengar membelah keheningan. Peluru-peluru yang ditembakkan mengenai tepat sasaran, menembus tubuh monster-monster air yang sebelumnya sempat menjerat Duan. Sambil membantu mengarahkan pistol, Su Chen meminta Duan untuk memfokuskan pikirannya, mengendalikan setiap gerakan, dan memastikan arah bidikannya tepat. Duan sempat bertanya-tanya mengapa Su Chen masih menyempatkan diri mengajarinya menembak, padahal seharusnya Su Chen sudah bersiap menuju Universitas Teknologi. Namun Su Chen memberi Duan waktu setengah hari agar dirinya dapat terbiasa dengan kekuatan dan keterampilan barunya, termasuk belajar menembak dengan tepat. Su Chen kemudian memastikan apakah benar Duan adalah lulusan Universitas Kedokteran. Duan membenarkan hal itu, dan bertanya ada maksud apa di balik pertanyaan tersebut. Su Chen pun menjawab bahwa ia ingin Duan ikut dalam perjalanan kali ini, dan berharap Duan dapat menunjukkan seberapa besar manfaat dari dirinya dalam tim. Beberapa saat kemudian, Su Chen dan Duan melintasi wilayah yang tergenang banjir dengan menaiki sebuah kapal kecil. Duan yang mengemudikan kapal itu mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan, apakah Su Chen pernah mengunjungi Universitas Sains dan Teknologi sebelumnya. Raut wajah Su Chen tampak sedikit murung saat mengangguk pelan, mengakui bahwa dirinya pernah ke tempat itu, dan kini kembali untuk mencari tahu kabar seorang teman yang ia khawatirkan masih hidup atau tidak. Duan mencoba menenangkan Su Chen dengan keyakinan bahwa orang baik selalu memiliki nasib baik. Kapal yang mereka tumpangi melaju cepat menyusuri aliran air yang deras. Dan tak lama kemudian Duan mengabarkan bahwa mereka telah tiba di depan gerbang universitas tersebut. Duan menunjuk arah gerbang masuk yang tampak telah dimodifikasi oleh sekelompok orang, tertutup rapat dan terlihat tak lagi seperti gerbang akademik biasa. Pandangan Su Chen tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tidak beres di gerbang itu. Dari atas, muncul seorang penjaga yang tiba-tiba menembaki mereka. Dengan sigap, Su Chen melindungi Duan dari serangan peluru itu. Pria penjaga itu lalu menanyakan identitas mereka dan tujuan kedatangannya. Di tengah ketegangan itu, Su Chen teringat bahwa universitas ini adalah tempat terakhir kemunculan Raja Tikus Mutan. Su Chen mencoba meredakan suasana dengan menyampaikan bahwa mereka datang untuk bergabung dengan Biro Evolusi Federal 1 dan memohon agar gerbang dibuka. Namun, tatapan penjaga itu justru beralih pada Duan. Penjaga itu mengomentari kehadiran gadis kelinci di atas kapal dan menyatakan bahwa ia bersedia membuka gerbang hanya jika Duan bersedia bermalam bersamanya, sedangkan Su Chen diminta untuk pergi. Duan merespons dengan tenang. Ia memperlihatkan sepiring babi rebus lezat kepada penjaga itu, dan bertanya, apakah pria itu bersedia membuka gerbang demi makanan tersebut. Penjaga itu langsung terkejut. Perutnya berbunyi keras, dan rasa lapar yang menghantuinya membuatnya tak mampu menolak godaan itu. Pria itu segera memerintahkan seseorang bernama Lu Tao untuk membuka gerbang, mengakui bahwa ia sudah sangat lama tidak melihat daging. Gerbang universitas pun terbuka untuk menyambut Su Chen dan Duan. Setelah kapal berhasil merapat, pria itu meminta Su Chen memarkirkannya di samping, lalu menyerahkan daging babi rebus yang telah dijanjikan. Ia juga memerintahkan Lu Tao untuk membawa mereka masuk ke dalam. Lu Tao yang tampak kebingungan dan tergoda juga menginginkan daging itu, namun pria tersebut tidak berniat membaginya dengan anak buahnya. Tanpa mereka sadari, baik penjaga itu maupun Lu Tao telah terpengaruh oleh kemampuan pengendalian pikiran milik Duan. Ilusi itu bahkan membuat pria penjaga melihat potongan tangan zombie sebagai daging babi rebus yang menggugah selera. Ia pun mengizinkan mereka masuk dan membawanya langsung ke laboratorium.
Lu Tao kemudian menunjukkan jalan kepada Su Chen dan Duan, mengantar mereka ke dalam markas. Dalam perjalanannya, Lu Tao mengatakan bahwa karena mereka semua akan tinggal di markas mulai sekarang, maka sudah sepatutnya untuk saling membantu satu sama lain. Lu Tao menjelaskan bahwa lantai bawah dikhususkan untuk orang tua, anak-anak, dan kaum rendahan lainnya, sementara ia akan membawa Su Chen dan Duan ke lantai atas untuk menemukan kamar yang lebih bersih dan layak huni. Tiba-tiba, seorang anak kecil tak sengaja menabrak Lu Tao hingga terjatuh. Lu Tao terlihat kesal dan memarahinya, mempertanyakan mengapa anak itu tidak memperhatikan arah. Anak kecil itu dengan lemah meminta maaf, menjelaskan bahwa kepalanya terasa pusing. Duan langsung menghampiri anak itu dan melihat kondisinya yang lemah karena kelaparan. Duan bertanya di mana orang tuanya, dan anak itu menjelaskan bahwa kedua orang tuanya pergi mencari makanan dan belum kembali hingga sekarang. Duan lalu mengeluarkan sepotong roti dan menawarkannya pada anak itu. Namun, anak tersebut menolak secara halus, merasa bahwa jika ia memakannya, maka Duan yang ia anggap sebagai saudari kelinci, mungkin akan kelaparan. Duan sempat bingung dengan panggilan itu, tetapi Su Chen segera menjelaskan bahwa saudari kelinci tidak akan pernah kelaparan. Anak kecil itu justru merasa bahwa apa yang dikatakan Su Chen hanyalah omong kosong, sebab dalam masa kiamat seperti ini, tidak ada satu orang pun yang tidak merasa lapar. Merasa tertantang, Su Chen diam-diam mengeluarkan beberapa makanan dari ruang dimensi miliknya, membuktikan bahwa meski karakternya bisa diragukan, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Ego Su Chen yang terusik membuatnya memamerkan berbagai jenis makanan di atas meja, dan menyatakan bahwa selama Duan menjadi wanitanya, maka Duan tidak akan pernah kelaparan. Anak kecil itu begitu takjub melihat semua makanan itu, bahkan sampai mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita milik Su Chen. Namun Duan langsung menyumpal mulut anak itu dengan roti, menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya berbicara sembarangan. Tak lama kemudian, aroma makanan tercium oleh beberapa orang yang berada di sekitar area itu. Sekelompok orang datang menghampiri mereka, dengan wajah penuh kecurigaan. Mereka menuduh Su Chen menimbun makanan dan telah melanggar peraturan yang berlaku di tempat itu. Menurut aturan, semua bahan makanan harus diserahkan terlebih dahulu kepada pengelola, untuk kemudian ditukarkan dengan poin kontribusi. Seorang pria bermata satu tampil sebagai pemimpin kelompok itu, menyatakan bahwa ia tidak mengingat adanya siapapun yang menukar makanan dalam beberapa hari terakhir, dan mempertanyakan siapa yang berani melanggar aturan yang telah ia buat. Anak kecil yang tadi bersama mereka tampak ketakutan melihat sekelompok pria itu. Duan segera menenangkannya, menjamin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena ia akan membuat orang-orang itu berbicara dengan benar. Duan lalu melirik ke arah Su Chen, memberikan isyarat diam-diam untuk segera bertindak. Su Chen pun mengangguk sebagai tanda setuju. Dengan langkah tenang, Duan memanggil pria bermata satu itu, sengaja mengalihkan perhatiannya. Sambil memunculkan sesuatu, Duan bertanya apakah tujuan mereka hanyalah untuk mencari makanan, lalu menyampaikan bahwa semua makanan yang ia bawa memang telah dipersiapkan khusus untuk mereka. Duan menatap tajam kelompok itu, dan perlahan mulai mempengaruhi mereka dengan kemampuannya. Dalam sekejap, rasa lapar dan ketamakan mereka tumbuh, dan Duan menyarankan mereka untuk menikmati makanan itu sepuasnya, membiarkan pikiran mereka dikendalikan sepenuhnya. Sekelompok pria yang telah berada di bawah pengaruh kemampuan pengendalian pikiran Duan, mulai melihat hamparan daging yang tampak begitu melimpah di atas meja. Aroma lezat dari makanan itu seolah-olah memenuhi seluruh ruangan, menusuk indera penciuman mereka dan menggoda pikiran mereka yang telah lemah oleh rasa lapar. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlomba-lomba meraih makanan tersebut, berebutan dan menyantapnya dengan penuh kerakusan. Dengan cepat, semua hidangan yang tersaji dilahap habis oleh para pria itu. Pria bermata satu bahkan tertawa puas, merasa telah mendapatkan anugerah dari Duan. Dalam pikirannya yang telah dikaburkan oleh ilusi, pria bermata satu menganggap Duan sebagai gadis yang bijaksana, dan dalam delusinya ia bertekad akan memberikan hukuman pribadi lagi malam itu. Sementara itu, perhatian pria bermata satu beralih kepada Su Chen. Ia merasa bahwa Su Chen telah melanggar aturan yang berlaku dan pantas menerima hukuman. Su Chen pun mulai mempertanyakan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Tanpa ragu, pria bermata satu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Su Chen keluar dari ruangan. Ia menyatakan bahwa hukuman bagi Su Chen adalah bertarung dalam duel hidup atau mati melawan dua orang lawan, dengan satu-satunya hasil akhir, membunuh mereka atau terbunuh oleh mereka. Ketika Su Chen melihat siapa yang akan menjadi lawannya, ia terkejut karena mengenali mereka. Su Chen menyadari bahwa kedua orang itu adalah dua bersaudara yang pernah ditemuinya di masa lalu. Sambil memusatkan pikirannya, Su Chen bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka, hingga berubah menjadi seperti itu. Di belakang Duan, anak kecil yang sebelumnya bersama mereka tampak menunjukkan ekspresi kaget yang mendalam. Anak kecil itu mengenali dua orang yang berdiri sebagai lawan Su Chen, lalu tiba-tiba berteriak histeris memanggil mereka sebagai saudara besarnya. Tangisan dan teriakannya mengisi udara, menunjukkan betapa anak itu tak sanggup menerima kenyataan. Anak kecil itu memohon agar mereka dilepaskan, berharap masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka.
Namun Duan dengan cepat menghentikannya, menyadari bahwa kondisi mental dan fisik kedua orang itu sudah tidak lagi stabil. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.